Saudara, penonaktifan anggota DPR bermasalah dinilai masih abu-abu karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terkait mekanisme penonaktifan anggota DPR RI. Keseriusan partai politik seharusnya menindak kader bermasalah dengan pemecatan resmi dan diganti melalui mekanisme pergantian antar waktu. Aksi protes terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam sepekan kemarin. Salah satu pemicunya adalah pernyataan sejumlah anggota DPR yang dinilai nirempati terhadap kondisi rakyat. Merespons aksi massa, partai politik lalu menjatuhkan sanksi terhadap kader-kadernya yang bermasalah. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urba dari anggota Dewan lantaran keduanya telah menyimpang dari garis perjuangan partai. Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syaroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Begitu juga Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari fraksi PAN. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Senada dengan Nasdem dan PAN, Partai Golkar juga mengumumkan Adis Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pendisiplinan etika sebagai anggota Dewan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Sebelumnya, kelima anggota DPR dikritik publik karena menolak masukan rakyat. Peneliti Perludem Haikal dalam program Sapa Indonesia Malam meminta kejelasan partai politik terkait penonaktifan anggota kader bermasalah ini. Masukan diberhentikan itu dari keanggotaan partainya kah? Ataukah kemudian diberhentikan atau dinonaktifkan dari keanggotaan DPR? Karena kalau kita ingin memberhentikan anggota DPR itu tentu ada prosedurnya yang diatur di dalam pasal 239 Undang-Undang MD3. Jadi memang sebenarnya kalau saya melihat ini harus dijelaskan lagi oleh partai. Jangan kemudian ternyata ini hanya lip service misalnya karena ada desakan oleh masyarakat lalu kemudian dikatakan dinonaktifkan. Nah, kita tahan dulu. Mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, tak ada istilah penonaktifan anggota DPR. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, ada 3 pemberhentian status anggota DPR. Pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara anggota DPR. Alasan anggota DPR berhenti antar waktu diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menyebut anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji. Said mengatakan berdasarkan Undang-Undang MD3 tidak ada istilah nonaktif. Namun, ia menghormati keputusan partai menonaktifkan kadernya sebagai upaya meredam situasi. Kan belum ada PA. Baik tatip maupun Undang-Undang MD3 memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem, PAN, Golkar. Kalau dari sisi aspek itu, ya terima gaji. Secara teknis dan aturan. Iyalah. Sejumlah anggota DPR yang bermasalah kini telah dinonaktifkan. Pimpinan DPR dan Parpol juga telah berjanji untuk berbenah.
Publik kini menanti keseriusan mereka menghadirkan wakil rakyat yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.